Halo teman-teman, saya Karin Hai, nama saya Gwyn. Nama saya Sally. Nama saya Arlin. dari kelas 11 IPS dari kelompok KOS. Kami akan membahas tentang pengertian, fungsi-fungsi, dan tujuan dari APBD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Selain itu, APBD juga merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Jadi, apa itu APBD? APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD sendiri harus dibuat menyesuaikan rakyat. Artinya, manfaat pengelolaan keuangan daerah harus dirasakan oleh masyarakat sebesar-besarnya dan semaksimal mungkin. Berikut adalah fungsi-fungsi dari APBD. Fungsi otoritas adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, contoh-contoh fungsi otoritas: mentransfer dana desa sesuai dengan yang telah dianggarkan, yang digunakan untuk kualitas layanan publik di daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketimpangan antar daerah. Yang kedua ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran keuangan daerah pada tahun tertentu. Maksud dari pedoman dalam perencanaan adalah sebagai bagian dari perencanaan atau penetapan cara bertindak sebelum tindakan tersebut dilakukan. Contohnya, seperti menyusun strategi atau standar kesuksesan untuk mencapai tujuan. Misalnya, pemerintah ikut serta dalam merencanakan pembangunan jalan-jalan yang rusak di daerah, lalu mendirikan fasilitas-fasilitas seperti fasilitas kesehatan, komunikasi, dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Distribusi adalah kegiatan yang berada sampai ke tangan konsumen. Maksudnya itu, distribusi adalah kegiatan untuk mendekatkan produsen dengan konsumen sehingga barang atau jasa dari dalam maupun luar negeri bisa kita nikmati. Barang yang sudah dihasilkan oleh produsen supaya sampai ke tangan konsumen memerlukan adanya lembaga yang biasa kita sebut dengan distributor. Fungsi distribusi itu ada fungsi pokok. Fungsi pokok itu ada 1, pengangkutan atau transportasi. Pada umumnya, tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat konsumen. Perbedaan tempat ini harus diatasi dengan suatu kegiatan pengangkutan. Yang kedua ada penyimpanan atau storing. Sebelum barang-barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, keselamatan, dan keutuhan barang, perlu adanya suatu penyimpanan atau pergudangan. Yang ketiga ada pembakuan standar kualitas barang. Pembakuan atau standarisasi barang ini dimaksudkan supaya barang yang akan dipasarkan atau disalurkan sesuai dengan harapan pembeli. Lalu ada fungsi tambahan distribusi. Yang pertama ada menyeleksi. Kegiatan ini adalah memilih-milih barang yang akan dikirim. Biasanya diperlukan untuk hasil produksi yang dikumpulkan dari beberapa perusahaan. Yang kedua ada mengepak atau mengemas. Untuk menghindari adanya suatu kerusakan atau hilang dalam pendistribusian, maka barang harus dikemas dengan baik. Yang ketiga ada memberi informasi. Kegiatan ini adalah untuk memuaskan konsumen. Produsen harus memberi informasi secukupnya kepada perwakilan daerah atau kepada konsumen yang dianggap perlu informasi. Informasi yang paling tepat biasa diberikan melalui iklan. Contoh nyata pendistribusian ini adalah seperti Pertamina yang menyalurkan bahan bakarnya ke SPBU. Fungsi stabilisasi adalah sebagai alat untuk melakukan pemeliharaan dan pengupayaan untuk adanya keseimbangan fundamental perekonomian yang ada. Sehingga pemerintah akan memiliki kemampuan di dalam melakukan penjagaan akan keseimbangan fundamental perekonomian pada sebuah daerah. Jadi, pemerintah memiliki kemampuan untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan. Contohnya itu seperti pada saat terjadinya sebuah inflasi di mana harga-harga yang beredar di pasar menjadi sangatlah naik.
maka pemerintah memiliki kemampuan dalam melakukan penstabilan dari perekonomian tersebut. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah untuk menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan, dan juga untuk mengawasi kinerja dari pemerintahan daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah. Fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah untuk menambah lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi alokasi juga sebagai alokasi dana yang tepat bagi peningkatan perekonomian daerah. Penggunaan alokasi dana harus sesuai dengan tujuan dan jumlah dana yang disediakan pemerintah daerah setiap tahunnya. Contohnya, sejumlah dana yang disiapkan pemerintah untuk pembelanjaan atau pengeluaran negara, misalnya untuk proyek pembangunan. Tujuan disusunnya APBD oleh setiap daerah yang ada di Indonesia antara lain untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran daerah, membantu meningkatkan efisiensi dan kerataan penyediaan barang dan jasa publik, meningkatkan kejelasan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat, munculnya prioritas belanja pemerintah daerah, serta mempermudah koordinasi antar bagian di pemerintah daerah. Makasih dan semoga membantu ya teman-teman.